Bismillahirrahmanirrahim. Membaca sholawat Nabi merupakan ibadah yang biasa dilakukan setelah melaksanakan sholat. Perlu diketahui bahwa sholawat Nabi adalah sebuah ungkapan, sanjungan, serta memuliakan Nabi Muhammad SAW. Keutamaan membaca sholawat Nabi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 56 tentang perintah untuk bersolawat kepada Nabi yang berbunyi, sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Quran Surat Al-Ahzab ayat 56. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan kepada hambanya yang bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW akan mendapatkan pahala yang besar baginya. Keutamaan membaca sholawat Nabi tertuang dalam sebuah hadis. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa bersolawat kepadaku sekali, Allah memberikan rahmat kepadanya 10 kali. Hadis riwayat Muslim. Surah Al-Mulk adalah surah ke-67 dalam Al-Quran dan memiliki 30 ayat. Surah ini sangat ditekankan oleh Nabi Muhammad SAW untuk dibaca sebelum tidur pada malam hari. Bacaan surah Al-Mulk memiliki banyak keutamaan bagi kehidupan seseorang, baik di dunia maupun di akhirat. Dalam agama Islam, malaikat Mikail memiliki peran penting sebagai penyelenggara rezeki. Ia bertugas mengatur dan mendistribusikan rezeki kepada makhluk hidup di dunia ini. Mikail merupakan malaikat yang diberi kekuasaan oleh Allah untuk mengatur segala bentuk rezeki yang diperoleh oleh manusia. Yang paling luar biasa, yaitu rezeki bisa saja datang dari arah yang tidak disangka-sangka karena kesukaan malaikat tersebut. Orang-orang yang mampu membuat malaikat Mikail suka dan senang akan mendapat bagian rezeki yang sangat besar. Emosi adalah luapan perasaan atau gejolak jiwa yang diekspresikan dalam tingkah laku. Emosi dapat ditunjukkan dengan perasaan senang, marah kepada seseorang, ataupun takut terhadap sesuatu. Semua orang tentu pernah mengalami hal itu. Salah satu senjata setan untuk membinasakan manusia adalah marah. Dengan cara ini, setan akan mudah mengendalikan manusia. Karena marah, orang bisa dengan mudah mencaci maki, mengucapkan kalimat buruk, bercerai, bahkan saling membunuh. Marah adalah luapan emosi yang sangat dibenci Allah dan Rasulnya. Nabi Muhammad SAW memberi perhatian besar terhadap masalah ini hingga beliau bersabda dalam satu hadis, janganlah marah, maka bagimu surga. Sedekah termasuk amal yang paling mulia. Berbagai bentuk sedekah yang dilakukan manusia, yang paling utama adalah sedekah air. Sedekah air dilakukan dengan cara memberikan air kepada orang yang tengah kehausan atau benar-benar membutuhkan. Dalam hadis disebutkan, pada suatu ketika Sa'ad bin Ubadah bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, sedekah apa yang paling utama? Beliau menjawab, memberi air. Hadis riwayat Abu Daud. Umat muslim diperintah Rasulullah SAW untuk gemar bersedekah dan menjadi orang dermawan meskipun hanya dengan memberi air. Air merupakan sumber kehidupan bagi makhluk hidup di muka bumi, termasuk manusia. Seorang akan lebih bisa menahan lapar daripada menahan haus. Tanpa air, sebagaimana hewan dan tumbuhan, manusia akan mati. Zina tidak hanya meliputi perbuatan asusila, namun juga meliputi perbuatan dosa yang dilakukan oleh mata, hati, dan telinga. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, Allah telah menakdirkan anak Adam sebagian dari zina yang akan dialaminya. Bukan mustahil. Zina kedua mata adalah melihat, zina mulut adalah berkata, zina hati adalah berharap dan berkeinginan, sedangkan alat kelamin itu membuktikannya atau mendustakannya. Hadis riwayat Bukhari. Mencintai pasangan orang lain dalam Islam berarti melakukan zina mata dan hati. Itu karena orang tersebut tidak mampu menundukkan pandangannya terhadap hal yang diharamkan baginya dan tidak dapat mengendalikan hatinya. Rasulullah SAW bersabda, mata itu berzina, hati itu berzina. Zina mata adalah dengan melihat yang diharamkan, zina hati adalah dengan membayangkan pemicu syahwat yang terlarang. Sementara kemaluan membenarkan atau mendustakan semua itu.
Setan adalah musuh manusia yang akan terus menggoda anak cucu Adam sampai kiamat tiba. Setan sebagai musuh manusia telah dijelaskan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Fatir ayat 6, artinya, sesungguhnya setan itu musuh bagimu, maka perlakukanlah ia sebagai musuh. Sesungguhnya setan itu hanya mengajak golongannya agar mereka menjadi penghuni neraka sa'ir yang menyala-nyala. Setan awalnya mau menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ia tinggal di surga bersama para malaikat. Akan tetapi ia kemudian durhaka dan menolak perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut setan sebagai iblis karena setan adalah makhluk yang sudah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejumlah ulama salaf mengatakan nama iblis sebelum durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Azazil. Wallahu a'lam. Setan akan menjadi musuh manusia hingga kiamat tiba.